Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara di hari ini tanggal 14 Agustus. Tema kita hari ini kasih untuk bangsa-bangsa. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau telah menjagai bangsa kami Indonesia dari dulu kala sampai saat ini dan Engkau terus peliharakan kami. Kasih-Mu untuk segala bangsa telah terbukti di dalam hidup kami. Hari ini kami sebelum memasuki kegiatan-kegiatan kami ingin Tuhan menolong kami di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 27. Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum Tuhan Yesus hadir di dunia ini dan kemudian perhitungan dunia ini menjadi perhitungan tahun Masehi, sebelum tahun Masehi ada hal-hal baik yang terjadi di dunia ini. Kalau saya tidak salah menyimpulkannya, saya menyimpulkannya ada dua, Bapak Ibu, ada dua cara hidup. Yang pertama, kalau dikatakan orang baik itu adalah orang hidup, pokoknya dia tidak berbuat jahat. Lalu bisa juga lebih difokuskan orang tidak punya keinginan. Kalau orang tidak punya keinginan itu dia lebih mudah untuk tidak berbuat jahat. Yang kedua adalah orang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu sudah sangat baik. Orang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan itu saja sudah sangat baik. Nah, Bapak Ibu, tapi start dari kelahiran Tuhan Yesus, berangkat dari sejarah bangsa Israel berelasi dengan Tuhan sampai munculnya Tuhan Yesus. Start dari Yerusalem, kasih sayang Tuhan itu disebarkan atau diwartakan ke seluruh dunia melalui kehadiran Tuhan Yesus, melalui pengorbanannya, kematian dan kebangkitannya. Itu perbuatan yang dilakukan itu bukan hanya orang tidak berbuat jahat atau tidak punya keinginan saja, dan juga bukan orang tidak membalas kejahatan dan kejahatan, tetapi perbuatan yang baik itu bersifat aktif. Kasih itu bersifat aktif berbuat, Bapak Ibu. Kasih itu bersifat aktif untuk terus bergerak. Nah, para rasul, Rasul Petrus, Yakobus dan lain-lain, dan juga kemudian muncul Rasul Paulus dan teman-temannya, timnya ada Timotius, Barnabas dan seterusnya. Itu mereka memberitakan kasih sayang Tuhan ini mulai dari Asia, kemudian pergi ke Eropa, berkeliling. Bacaan kita ini sebetulnya penggalan dari kisah Rasul Paulus pergi ke Ikonium, Listra dan Derbe dalam rangka pemberitaan Injil, yaitu pemberitaan kasih sayang Tuhan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hasilnya Bapak Ibu dikatakan banyak orang yang jadi percaya, dan yang kedua adalah banyak orang yang menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Ya, mereka menjadi percaya lalu mereka memutuskan untuk menjadi murid. Mereka ingin mengikut Tuhan Yesus yang menebarkan cinta kasih sayang, menaburkan cinta kasih sayang. Nah, maka bacaan kita ayat 27 mengatakan bahwa Paulus setelah itu mengumpulkan jemaat dan bercerita tentang pelayanan mereka di Ikonium, Listra dan Derbe, dan mengatakan bahwa Tuhan itu telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Nah, itu dari pemberitaan Rasul Paulus dan kawan-kawan mereka dari Asia pergi ke Eropa, dan banyak orang-orang di Eropa menjadi percaya dan menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu, Yusuf dibuang ke Mesir agar iman sampai ke Mesir. Lalu anak perempuan Israel yang dibuang sampai ke rumah Naaman, ya,
di negeri Damsyik agar iman juga sampai di negeri Damsyik. Kita tahu sampai Naaman percaya kepada Tuhan Allah. Bapak Ibu, menurut saya ada satu hal yang sangat penting yang harus terdapat dalam diri orang Kristen, yaitu kesadaran bahwa iman kepada Tuhan Yesus itu selalu bersifat terbuka. Iman kepada Tuhan Yesus yang bersifat terbuka yang saya maksudkan itu adalah kita perlu betul-betul menyadari bahwa Tuhan sayang kepada bangsa-bangsa. Tuhan sayang semua orang. Tuhan sayang setiap orang. Maka saya beri terima kasih untuk bangsa-bangsa. Kita juga perlu membuka hati kita untuk mengasihi orang lain. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau telah memberikan jalan yang baik bagi kami, yaitu jalan cinta kasih sayang. Mampukan kami anak-anak-Mu ini untuk menabur cinta kasih kepada siapapun, kepada Tuhan, kepada sesama kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.